Kembali di Lintas News Pagi, pemirsa, sampah memenuhi kawasan heritage di Kota Baru, Kota Yogyakarta dan viral. Penghentian total itu sengaja dilakukan. Pasalnya, kebakaran gunung sampah di area TPA Sarimukti terus merembet dan pemadaman sulit dilakukan. Indonesia menjadi negara nomor 2 di dunia yang paling banyak membuang sampah plastik ke laut. Ini akumulasi sampah kita semua dari hulu hingga ke hilir. Karena banyaknya sampah, sungai ini juga menjadi sorotan Pandawara Group, kelompok anak muda yang peduli dengan lingkungan. Bahkan di akun media sosial mereka, sungai ini dijuluki The New Ocean Robes atau lautan sampah yang baru. Sampah adalah material residu, baik dalam bentuk padat, cair, maupun gas yang pasti ada di kehidupan masyarakat. Bertambahnya jumlah volume sampah tergantung pada peningkatan jumlah penduduk. Semakin tinggi jumlah penduduk akan berbanding lurus dengan pertambahan jumlah sampah. Perbandingan tersebut akan meningkatkan timbulan sampah yang ada di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang, tercatat bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Sumedang mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2022. Pada tahun 2020, jumlah penduduk mencapai 44.972 jiwa. Kemudian bertambah sebanyak 6.761 jiwa pada tahun berikutnya, sehingga totalnya menjadi 51.733 jiwa. Pada tahun 2022, jumlah penduduk kembali meningkat sebanyak 744 jiwa, sehingga totalnya mencapai 52.477 jiwa. Dengan bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Sumedang, volume sampah yang dihasilkan juga cenderung meningkat. Pengolahan sampah yang kurang maksimal di Indonesia akan menjadi masalah yang masih perlu diperhatikan dan penanganan oleh masyarakat dan pemerintah. Pengelolaan yang tidak maksimal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya berbagai masalah seperti peningkatan gas rumah kaca akibat gas metana yang dihasilkan oleh penumpukan sampah organik, pemborosan lahan akibat penggunaan lahan untuk penimbunan sampah, polusi udara akibat pembakaran sampah, dan kontaminasi air akibat tercemar oleh sampah yang merusak ekosistem laut. Berbagai masalah ini dapat memperparah dampak perubahan iklim dan pemanasan global sehingga mengganggu keberlanjutan hidup manusia. Aktivitas manusia menghasilkan berbagai macam jenis sampah dan dapat dikelompokkan menjadi sampah rumah tangga, sampah pertanian dan perkebunan, sampah sisa bangunan dan konstruksi gedung, sampah dari perdagangan dan perkantoran, sampah dari industri, dan sampah nuklir. Menurut data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, timbulan sampah di tahunan di Indonesia mencapai 29.134.512,99 ton pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 32.750.759,55 ton pada tahun 2020. KLHK juga melaporkan bahwa total sampah yang dihasilkan Indonesia pada tahun 2020 mencapai 67,8 juta ton dengan sebagian besar berasal dari kegiatan rumah tangga, yaitu sebesar 37,3% berdasarkan jenisnya. Sebagian besar sampah berasal dari sisa makanan, yaitu menyumbang 39,8% serta sampah plastik yang mencapai 17%. Pada umumnya, aktivitas rumah tangga erat kaitannya dengan perempuan, karena perempuan sering memegang kendali utama dalam pengelolaan rumah tangga, terutama dalam kegiatan hal dapur. Oleh karena itu, peran perempuan sangat besar dalam penumbuhan kesadaran untuk pengelolaan sampah di lingkungan. Dalam hal ini, pemberdayaan perempuan menjadi kunci penting dalam mengatasi pengelolaan sampah yang masih belum maksimal di Indonesia. Dengan melibatkan perempuan secara aktif, efektivitas pengelolaan sampah rumah tangga akan meningkat dan mengurangi dampak lingkungan yang dihasilkan. Program pelatihan dapat membantu meningkatkan pengetahuan perempuan desa di Sumedang mengenai praktik pengelolaan sampah yang lebih baik seperti pemilahan, daur ulang, dan pengurangan. Pemberdayaan perempuan dalam pengelolaan sampah tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan efektivitas pengelolaan sampah, tetapi juga untuk mengangkat status dan peran perempuan dari ketidakmandirian menuju kemandirian yang lebih besar. Melalui pelatihan dan pendidikan yang tepat, perempuan dapat memperoleh keterampilan praktis dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengolah sampah secara efektif, serta membuka peluang ekonomi baru yang meningkatkan pendapatan keluarga dan memperkuat posisi mereka dalam masyarakat. Dari hal di atas, kami merumuskan beberapa masalah. Yang pertama adalah bagaimana memberikan edukasi bagi masyarakat, khususnya perempuan, mengenai pengelolaan sampah berdasarkan jenisnya. Kemudian bagaimana melibatkan perempuan dalam pengelolaan sampah dan bagaimana caranya meningkatkan pendapatan perempuan melalui pengelolaan sampah.
Dalam hal ini, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia memiliki relevansi yang kuat dalam konteks pengelolaan sampah dan pemberdayaan perempuan. Di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menunjukkan pentingnya pemerataan kesejahteraan yang dapat diartikan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengolahan sampah yang berkelanjutan. Pengelolaan sampah yang baik tidak hanya berkontribusi pada kesehatan lingkungan, tetapi juga pada kesejahteraan ekonomi masyarakat, terutama dengan melibatkan perempuan dalam proses ini. Selain itu, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan pada perlunya memperlakukan setiap individu dengan adil dan bermartabat, termasuk perempuan yang memiliki peran besar dalam pengelolaan rumah tangga. Dengan memberdayakan perempuan melalui pendidikan dan pelatihan pengelolaan sampah, negara tidak hanya menghormati peran penting mereka, tapi juga memastikan bahwa mereka memiliki akses yang adil terhadap sumber daya dan kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. Secara keseluruhan, pengolahan sampah yang melibatkan perempuan adalah bentuk implementasi nilai-nilai Pancasila yang menekankan pada keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi untuk tujuan kegiatan kami itu berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya. Yang pertama, kami ingin dengan kegiatan ini meningkatkan pengetahuan masyarakat, khususnya untuk target kami yaitu perempuan, mengenai pengolahan sampah berdasarkan jenis-jenis sampahnya itu. Lalu tujuan yang kedua, kami ingin melibatkan perempuan dalam mengolah sampah. Yang ketiga, kami juga ingin meningkatkan pendapatan perempuan yang mengolah sampah ini melalui kegiatan pengolahan sampah kami ini. Baik, di sini saya akan membahas tentang gambaran umum terhadap masyarakat yang akan menjadi sasaran dari proyek kelompok kami, kelompok 15. Kita semua tahu bahwa masalah sampah dialami berbagai desa di Sumedang, mulai dari kurangnya infrastruktur untuk mengolah sampah sehingga tidak adanya pengolahan sampah yang baik mengakibatkan menumpuknya sampah-sampah tersebut. Sebagai contoh, Desa Cijati dan Desa Cihanjuang. Banyak masyarakat di Desa Cijati yang masih membuang sampah sembarangan, membuat terhambatnya sistem irigasi di desa tersebut. Sedangkan dalam Desa Cihanjuang sempat ada penumpukan sampah selama bertahun-tahun. Dua contoh tersebut menunjukkan bahwa buruknya pengelolaan sampah pada daerah tersebut. Menanggapi hal itu, seharusnya dilakukan pengelolaan sampah berdasarkan jenisnya, seperti sampah botol, sampah kertas, sampah kardus, dan lain-lain. Selanjutnya, sampah-sampah yang sudah dikelola disetorkan ke bank sampah. Selain itu, sampah yang tidak dapat dikelompokkan dapat dijadikan ekobrik, yaitu sampah yang diinovasikan menjadi suatu kerajinan yang berguna dan dapat digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Terakhir, untuk sampah organik dapat dijadikan pupuk kompos untuk lahan kosong. Selanjutnya, kami akan menggunakan workshop dan pelatihan sebagai metode pelaksanaan kegiatan kami. Workshop kami pilih karena dapat memberikan pengetahuan spesifik pada peserta-pesertanya. Pada kegiatan kami, diharapkan para peserta mampu memahami bank sampah, ekobrik, serta pemanfaatan sampah organik menjadi pupuk kompos. Sedangkan metode pelatihan diharapkan dapat melatih para peserta dalam mengelola sampah dengan baik dan benar, entah menjadi ekobrik ataupun pupuk organik. Agar sebuah kegiatan dapat berjalan dengan baik dan juga berjalan dengan lancar, perlu dibuat sebuah rencana yang matang dan juga melingkupi semua kegiatan tersebut. Oleh karena itu, dibuatlah roadmap dan juga jadwal kegiatan. Untuk roadmap sendiri, seperti ini, merupakan alur yang berbentuk seperti flowchart. Alur ini menunjukkan dari awal menemukan permasalahan hingga ke tahap pelaksanaannya. Sedangkan untuk jadwal kegiatan sendiri itu merupakan rangkaian kegiatan
yang nantinya akan dilaksanakan di Desa Cijanti. Jadwal kegiatannya dapat dilihat seperti di layar berikut. Sekian dari kami, terima kasih telah menyaksikan.